buat cicilan Sujong. Terima kasih ya Mas, sudah mengembalikan dompet saya dengan utuh. Erwin pemuda miskin kembalikan dompet CEO wanita janda yang kesepian. Hingga balasan CEO itu bikin syok. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Sore itu langit Surabaya tampak mendung, seolah sedang bersedih. Hembusan angin membawa aroma tanah basah. Tanda hujan akan turun sebentar lagi. Erwin berjalan cepat di trotoar, menembus keramaian kota. Wajahnya tampak tegang. Keningnya berkeringat walaupun udara terasa sejuk. Di tangannya ada selembar kertas kecil berisi daftar obat yang harus dibeli untuk ibunya, yang sejak pagi tadi terbaring lemah di rumah karena demam tinggi. Langkahnya berhenti sejenak di depan apotek. Pintu kaca otomatis terbuka. Suara bel kecil berdenting. Suasana apotek cukup ramai. Ada beberapa orang yang mengantri dengan wajah lelah. Erwin menarik napas panjang, berusaha sabar. Ia berdiri di belakang seorang ibu muda yang menggendong anaknya yang menangis. Sementara di depannya seorang pria tua sedang berdebat dengan petugas apotek mengenai harga obat. Ya Allah, semoga stok obatnya masih ada. Gumam Erwin dalam hati. Ia menatap arloji butut di pergelangan tangannya. Waktu sudah hampir maghrib. Ia tahu ibunya pasti gelisah menunggunya pulang. Ketika gilirannya tiba, Erwin menyerahkan kertas resep sambil tersenyum sopan. "Tolong ini, Bu," ucapnya. Petugas apotek memeriksa daftar, lalu mengangguk. "Obatnya ada semua, tunggu sebentar ya," katanya ramah. Erwin mengangguk lega. Beberapa menit kemudian, obat-obatan sudah terbungkus rapi. Total harganya hampir menguras isi dompet kecil Erwin. Tapi ia tak peduli. Bagi Erwin, kesehatan ibunya jauh lebih penting dari apapun. Ia membayar dengan uang pas, lalu menyimpan obat itu dengan hati-hati di dalam kantong plastik. Keluar dari apotek. Langit sudah semakin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Cahaya kuningnya memantul di permukaan jalan yang mulai basah. Erwin mempercepat langkahnya. Takut hujan turun deras sebelum ia sampai rumah. Jalanan ramai dengan suara klakson. Pedagang kaki lima mulai merapikan dagangannya. Namun di tengah perjalanannya, di dekat taman kecil di pinggir jalan, matanya menangkap sesuatu. Ada sebuah dompet berwarna hitam tergeletak di trotoar, setengah basah oleh gerimis. Erwin berhenti, menunduk, lalu memungut dompet itu. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan apakah ada yang mencari. Tapi tak ada seorang pun. Jantungnya berdetak cepat. Dengan hati-hati ia membuka dompet itu. Di dalamnya ada kartu identitas, kartu kredit, beberapa lembar dokumen penting yang dilipat rapi, serta sejumlah uang yang cukup banyak. Erwin menghela napas panjang. Ini pasti penting sekali untuk pemiliknya. Batinnya. Ia berdiri lama di pinggir jalan, menimbang-nimbang. Kalau ia mau, ia bisa membawa pulang uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hati nuraninya menolak. Sejak kecil, ibunya selalu mengajarinya untuk jujur, apapun kondisinya. Erwin menghela napas, lalu menutup dompet itu dengan hati-hati. "Aku harus mengembalikannya," gumamnya. Meski hari semakin gelap dan hujan rintik mulai turun, ia memutuskan mencari alamat yang tertera di KTP pemilik dompet. Dalam hatinya ia yakin, ini adalah amanah yang harus ia jaga. Dengan langkah cepat, ia mulai berjalan menuju alamat yang tercantum. Sore itu, tanpa ia sadari, keputusan sederhana itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Gerimis sore itu semakin deras, membuat trotoar tempat Erwin berdiri mulai basah. Lampu-lampu jalan berpendar, memantul di permukaan aspal yang mengilap. Erwin berdiri membungkuk, menatap dompet hitam yang baru saja ia pungut dari jalan. Jantungnya berdegup kencang, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dengan hati-hati, ia membuka dompet itu. Bau kulit yang basah tercium samar. Di dalamnya, ia melihat susunan kartu yang rapi. KTP, SIM, beberapa kartu kredit, kartu nama,
serta setumpuk dokumen lipatan kecil yang tampak penting. Matanya membesar saat melihat jumlah uang tunai di dalamnya. Tidak sedikit, cukup untuk membiayai kebutuhan ibunya berobat berbulan-bulan, bahkan mungkin untuk membayar tunggakan sewa rumah. Erwin terdiam. Jemarinya sempat gemetar. Untuk sesaat, bayangan wajah ibunya yang sedang terbaring lemah muncul di pikirannya. Kalau uang ini kupakai, ibu bisa cepat sembuh, bisiknya lirih. Namun hatinya langsung berontak. Ia menggigit bibir, menutup dompet itu dengan erat. Ingatan masa kecilnya muncul. Ibunya pernah berkata, "Erwin, harta itu bisa dicari lagi, tapi kejujuran hanya sekali. Kalau hilang, tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun." Kata-kata itu menancap kuat di dadanya. Erwin menghela napas panjang, menatap langit yang semakin gelap. Ia lalu memperhatikan kartu identitas yang ada di dalam dompet. Nama di KTP itu terbaca jelas, Larissa Putri Adiningrum. Alamatnya di sebuah kawasan elit yang terkenal dengan rumah-rumah megah. Jantung Erwin kembali berdegup cepat. Ia tak pernah menginjakan kaki ke kawasan itu sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa seperti dirinya akan datang ke sana? Namun suara hati kecilnya lebih kuat. Ia memasukkan dompet itu ke dalam tas kain kecil yang selalu ia bawa, lalu mulai berjalan menuju halte terdekat untuk mencari transportasi. Angkot terakhir sore itu hampir penuh, tetapi ia memaksakan diri masuk. Sepanjang perjalanan, ia hanya terdiam sambil menatap hujan di jendela. Dalam hatinya bercampur perasaan cemas dan lega. Cemas karena ia akan mendatangi rumah seseorang yang tak pernah ia kenal, dan lega karena ia tahu ia akan melakukan hal yang benar. Perjalanan ke alamat itu cukup jauh. Saat ia turun dari angkot, langit sudah benar-benar gelap. Jalanan di perumahan elit itu terasa sunyi. Hanya sesekali ada mobil mewah yang lewat. Rumah-rumah besar berderet rapi dengan pagar tinggi dan lampu taman yang menyala indah. Erwin melangkah dengan hati-hati, merasa asing berada di lingkungan yang jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Akhirnya ia menemukan rumah dengan nomor yang sesuai. Rumah itu tampak megah, dengan halaman luas dan pintu kayu besar yang kokoh. Erwin menelan ludah, lalu mengetuk pagar perlahan. Seorang satpam keluar dari pos jaga, menatapnya curiga dari atas ke bawah. "Mas cari siapa?" tanya satpam itu dengan nada tegas. Saya mau mengembalikan dompet milik Ibu Larissa," jawab Erwin gugup sambil menunjukkan dompet itu. Satpam itu menatap lekat-lekat, lalu mengangguk dan mempersilakan Erwin menunggu sebentar. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang wanita elegan keluar, mengenakan gaun rumah sederhana namun berkelas. Wajahnya cantik namun terlihat lelah, seolah baru saja selesai bekerja. Tatapannya langsung tertuju pada dompet di tangan Erwin. "Itu, dompet saya?" tanyanya dengan mata membesar. Erwin mengangguk dan menyerahkan dompet itu dengan kedua tangan. "Ibu menjatuhkannya di jalan, dekat taman. Saya menemukannya dan ingin mengembalikannya." Wanita itu segera memeriksa isi dompet. Semua dokumen penting dan uang tunai masih lengkap. Air matanya tiba-tiba jatuh. "Anak muda, kamu tahu ini sangat penting. Kalau dompet ini hilang, perusahaanku bisa kacau," katanya dengan suara bergetar. Erwin hanya menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu," ucapnya lirih. Wanita itu menatapnya dengan kagum. Di zaman yang penuh tipu daya, masih ada pemuda sejujur ini. Ia mengajak Erwin masuk rumah. Tak menyangka bahwa pertemuan singkat ini adalah awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Erwin berdiri di bawah halte tua yang hanya beratapkan seng tipis. Hujan semakin deras, membasahi sebagian bahunya, membuat baju yang ia kenakan mulai lembab dan dingin. Di tangannya, dompet hitam itu ia genggam erat-erat seakan takut menghilang. Matanya kembali menatap kartu identitas yang ada di dalamnya. Larissa Putri Adiningrum. Nama itu terasa asing, namun entah kenapa terasa begitu berwibawa. Erwin menarik napas panjang. Pikiran sempat berkecamuk. Apa aku harus menunggu besok pagi saja? Lebih aman, tidak terlalu malam. Tapi segera ia menggeleng. Membayangkan jika besok wanita itu panik kehilangan dompet.
Bisa saja ia menyangka dompetnya sudah dicuri dan melaporkannya ke polisi. Itu akan menyusahkan banyak pihak. Dengan tekad bulat, Erwin memutuskan berangkat malam itu juga. Ia melambaikan tangan, memanggil angkot yang melintas. Supir angkot sempat menatap heran karena penumpang jarang naik di tengah hujan deras. Erwin naik, duduk di pojok, sambil memeluk tas kecilnya yang berisi obat ibunya dan dompet tersebut. Perjalanan terasa panjang. Hujan menetes di kaca jendela, menciptakan garis-garis air yang memantulkan lampu jalan. Erwin menatap kosong keluar. Pikirannya berputar. Bagaimana kalau mereka tidak percaya aku? Bagaimana kalau malah mengira aku yang mencuri? Bagaimana kalau aku diusir? Semua ketakutan itu berputar di kepalanya. Namun ia mencoba menenangkan diri. Setelah hampir setengah jam perjalanan, angkot berhenti di ujung kawasan perumahan elit. Erwin turun, merapatkan jaket tipisnya yang sudah basah. Jalan di perumahan itu terasa sepi. Hanya suara hujan yang terdengar, bercampur suara katak malam. Rumah-rumah besar berjejer rapi, dengan pagar tinggi dan lampu taman yang indah. Erwin merasa canggung, seakan ia sedang memasuki dunia yang berbeda. Ia berjalan mengikuti alamat yang tertera. Setiap langkah terasa berat karena tanah basah membuat sepatunya becek. Namun ia terus maju, tekadnya lebih besar daripada rasa tidak nyamannya. Di kejauhan, ia melihat rumah besar dengan nomor yang sesuai. Rumah itu berbeda dari rumah-rumah lain, tampak lebih megah, dengan halaman luas dan mobil mewah terparkir di garasi. Erwin berdiri di depan pagar, menelan ludah. Tangannya sempat ragu mengetuk bel. Hujan mulai reda, hanya sisa rintik membasahi rambutnya. Ia memandang ke langit yang kelabu, lalu berkata lirih, "Bismillah." Ia menekan bel. Tak lama, seorang satpam keluar dari pos jaga, memandang Erwin dari ujung kaki hingga kepala. Pakaian Erwin yang basah kuyup membuatnya tampak seperti pemuda lugu yang nyasar. "Mencari siapa, Mas?" tanya satpam itu, nadanya waspada. Erwin mengeluarkan dompet dari tas kecilnya, memegangnya dengan dua tangan. "Saya menemukan dompet milik Ibu Larissa. Saya ingin mengembalikannya langsung kepada beliau," ucapnya dengan sopan. Satpam itu menatapnya curiga, lalu meminta KTP Erwin untuk dicatat. Setelah memeriksa, ia akhirnya mengangguk. "Tunggu di sini sebentar, saya lapor ke dalam," katanya. Erwin hanya mengangguk dan berdiri dengan gugup. Beberapa menit kemudian, pintu besar rumah itu terbuka perlahan. Dari balik cahaya lampu yang hangat, muncullah seorang wanita elegan berusia 30-an. Rambutnya terurai, wajahnya cantik meski terlihat lelah. Matanya langsung tertuju pada dompet yang berada di tangan Erwin. "Itu, dompet saya?" Suaranya pelan namun syarat emosi. Erwin mengangguk, lalu mengulurkan dompet itu dengan hati-hati. "Saya menemukannya dekat taman, Bu. Saya takut isinya penting, jadi saya putuskan untuk mengembalikannya malam ini juga." Larissa, wanita itu, mendekat. Tangannya gemetar ketika menerima dompet itu. Ia langsung memeriksa isinya. Semua kartu, dokumen, dan uang masih lengkap. Wajahnya berubah lega bercampur terharu. Kamu tahu ini sangat penting. Terima kasih, Nak." Erwin hanya menunduk sopan, merasa lega karena tugasnya selesai. Namun Larissa menatapnya lama, seperti kagum pada ketulusan pemuda sederhana yang rela datang jauh-jauh di tengah hujan demi mengembalikan dompetnya. Malam itu, tanpa Erwin sadari, ia baru saja membuka pintu takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Larissa berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Malam itu ia sebenarnya baru saja selesai rapat online yang melelahkan. Pikiran dan hatinya kacau sejak sore, ketika ia menyadari dompetnya hilang. Semua dokumen di dalam dompet itu bukan sembarang kertas. Ada kontrak penting yang harus ia tanda tangani besok pagi. Ada beberapa kunci akses perusahaannya, dan kartu identitas pribadi yang bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Ketika satpam memberitahu bahwa ada seorang pemuda basah kuyup yang mengaku menemukan dompetnya, Larissa hampir tak percaya. Ia berjalan cepat ke pintu, jantungnya berdebar. Dan kini,
Berdiri di hadapannya seorang pemuda sederhana dengan wajah lelah, memegang dompet hitam itu seakan memegang sesuatu yang sangat berharga. Dengan tangan bergetar, Larissa mengambil dompet itu. Ia membuka dan memeriksa isinya satu persatu. Semua lengkap, tidak ada yang hilang. Bahkan susunan kartu dan dokumen masih rapi seperti semula. Air mata menitik di sudut matanya. "Kamu yang menemukannya?" tanya Larissa dengan suara parau. "Iya, Bu," jawab Erwin pelan, menunduk sopan. "Saya menemukannya di dekat taman. Saya pikir ini sangat penting, jadi saya langsung datang ke sini. Maaf kalau saya mengganggu." Larissa tertegun. Di zaman sekarang, sulit menemukan orang yang mau bersusah payah mengembalikan barang hilang tanpa mengharap imbalan. Apalagi melihat kondisi Erwin yang basah kuyup, ia bisa menebak bahwa pemuda ini datang dari jauh hanya untuk memastikan barang itu kembali ke tangan pemiliknya. "Masuklah," kata Larissa akhirnya. "Kamu pasti kedinginan." Erwin sempat ragu. "Tidak usah, Bu. Saya hanya ingin mengembalikan ini. Saya harus segera pulang. Ibu saya sedang sakit." Larissa menatapnya. Hatinya berdesir. "Setidaknya biarkan saya memberikanmu minum. Kamu sudah menolong saya lebih dari yang bisa saya balas malam ini." Akhirnya Erwin masuk. Rumah itu terasa hangat. Berbeda jauh dengan udara dingin di luar. Aroma kayu manis dari diffuser membuat suasana terasa nyaman. Larissa mempersilakan Erwin duduk di ruang tamu, lalu meminta pembantunya menyiapkan minuman hangat. Ketika Erwin duduk, ia merasa canggung. Sofa empuk itu terlalu mewah untuk didudukinya. Ia hanya menunduk, memandang tangannya sendiri. Larissa duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. "Namamu siapa?" tanya Larissa. "Erwin, Bu." "Kamu tinggal di mana?" Erwin menyebutkan alamatnya yang sederhana di pinggiran kota. Larissa mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia takjub. Pemuda dari lingkungan biasa, namun kejujurannya luar biasa. "Erwin," ucap Larissa lembut, "kamu tahu, kalau dompet ini jatuh ke tangan orang yang salah, mungkin perusahaan saya besok akan kacau. Kamu sudah menyelamatkan banyak orang." Erwin hanya tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Ibu saya selalu bilang, kalau bukan milik kita, jangan diambil. Tuhan yang akan mencukupi rezeki kita." Larissa menatapnya lama. Kata-kata itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Ada rasa hormat tumbuh di hatinya kepada pemuda ini. "Terima kasih, Erwin," katanya akhirnya. "Malam ini kamu bukan hanya mengembalikan dompet saya, tapi juga membuat saya percaya bahwa masih ada orang jujur di dunia ini." Erwin berdiri, pamit dengan sopan. Larissa mengantarnya sampai teras. Hujan sudah reda, udara malam terasa dingin. Sebelum Erwin pergi, Larissa menatapnya sekali lagi, senyumnya lembut. "Besok datanglah lagi ke sini, Erwin. Saya ingin membalas kebaikanmu. Anggap saja, kamu sekarang teman saya." Erwin hanya mengangguk, merasa bingung namun hangat di hati. Ia berjalan pergi, membawa rasa lega sekaligus tanda tanya. Malam itu, Larissa berdiri lama di depan pintu, memandangi punggung pemuda itu yang semakin menjauh. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Malam itu rumah Larissa terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya setelah rapat atau bekerja seharian, ia akan duduk di ruang kerja sambil membaca laporan atau menonton berita. Namun kali ini pikirannya terus kembali pada sosok pemuda sederhana yang beberapa jam lalu berdiri di depan pintu rumahnya. Larissa duduk di tepi ranjang kamarnya, memegang dompet yang baru saja ia kembalikan ke tempat biasa. Jarinya menyentuh lembut kulit dompet itu, seakan benda itu kini memiliki makna baru. Bayangan wajah Erwin kembali hadir di benaknya, basah kuyup, wajah lelah, namun tetap sopan dan tenang. Di zaman sekarang, masih ada orang seperti dia. Gumam Larissa pelan. Rasa haru menyusup ke dadanya. Sejak kematian suaminya beberapa tahun lalu, ia jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang di luar lingkaran pekerjaannya.
Hidupnya terlalu sibuk dengan urusan perusahaan, rapat, proyek, dan angka-angka. Ia jarang percaya pada orang lain, apalagi orang asing. Namun malam ini berbeda. Pemuda itu telah mengembalikan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar dompet. Ia mengembalikan sedikit rasa percaya Larissa terhadap dunia. Larissa berbaring, menatap langit-langit kamar, tapi matanya tak kunjung terpejam. Ia teringat cara Erwin berbicara, sederhana, tanpa basa-basi, namun penuh ketulusan. Ia juga teringat kalimatnya yang singkat, Tuhan yang akan mencukupi rezeki kita. Kalimat itu menghantam hatinya. Sementara itu, di sisi lain kota, Erwin sudah sampai di rumahnya. Rumah kecil sederhana dengan dinding cat yang mulai mengelupas. Ibunya sedang berbaring di dipan. Tersenyum lemah melihat putranya datang membawa obat. Alhamdulillah, kamu sudah pulang, nak, ucap ibunya. Erwin segera menaruh kantong plastik berisi obat di meja, lalu membantu ibunya duduk. Bu, tadi aku menemukan dompet orang. Aku sudah kembalikan ke pemiliknya, ucapnya sambil tersenyum. Ibunya mengelus kepala Erwin dengan bangga. Ibu senang kamu tetap jujur meski kita sedang susah. Ingat, nak, kejujuran akan selalu mendatangkan kebaikan. Mendengar itu, hati Erwin terasa ringan. Semua lelah dan basah kuyup tadi seakan terbayar lunas. Ia tidur dengan nyenyak malam itu, tak pernah menduga bahwa perbuatannya barusan akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di sisi lain, Larissa akhirnya bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke balkon kamarnya, memandangi halaman rumah yang masih basah oleh hujan. Angin malam menerpa wajahnya, membuatnya merasa tenang. Ada sesuatu yang aneh. Rasa kagum itu terus tumbuh dalam hatinya. Erwin, bisiknya lirih. Seolah menyebut nama itu membuatnya sedikit lega. Ia tersenyum kecil. Besok aku harus bertemu dia lagi. Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Larissa menutup pintu balkon, lalu kembali ke tempat tidur. Matanya akhirnya mulai mengantuk. Namun hatinya hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertidur dengan senyum di wajahnya. Pagi itu, Erwin baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya. Aroma nasi hangat memenuhi dapur kecil mereka. Ia duduk menemani ibunya makan bubur, ketika ponsel bututnya berdering. Nomor yang muncul di layar asing baginya. Dengan sedikit ragu, ia mengangkat telepon. Halo. Suara Erwin terdengar hati-hati. Erwin. Suara di seberang terdengar lembut namun tegas. Erwin mengenalinya. Itu suara Larissa. Seketika jantungnya berdebar. Iya, Bu, ini Erwin. Jawabnya cepat, merasa kikuk. Aku harap aku tidak mengganggumu pagi-pagi begini, ucap Larissa. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Bisa kamu datang ke rumah saya hari ini? Erwin sempat terdiam, lalu menjawab pelan. Bisa, Bu. Tapi, ada sesuatu yang perlu saya bawa. Larissa tertawa kecil di seberang. Tidak perlu. Hanya datang saja. Saya ingin berbicara langsung denganmu. Setelah menutup telepon, Erwin menatap ibunya. Bu, aku dipanggil ke rumah Ibu Larissa lagi. Ibunya tersenyum lembut. Pergilah, nak. Siapa tahu ada rezeki yang menunggu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Siang itu, Erwin kembali berdiri di depan rumah besar Larissa. Kali ini, ia tidak terlalu gugup seperti sebelumnya, tapi rasa canggung masih ada. Satpam mengenalinya dan langsung mempersilakan masuk. Erwin melangkah pelan menuju teras, hingga Larissa sendiri yang membukakan pintu. Erwin, masuklah, ucap Larissa ramah. Kali ini ia tampak lebih santai, mengenakan pakaian kasual namun tetap elegan. Mereka duduk di ruang tamu. Setelah menyajikan minuman, Larissa menatap Erwin serius. Erwin, aku memikirkanmu semalaman. Aku tidak bisa berhenti kagum pada apa yang kamu lakukan. Dan aku sadar, aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hidupku sehari-hari. Erwin hanya terdiam, menunggu Larissa melanjutkan. Aku ingin menawarimu pekerjaan, ucap Larissa akhirnya.
Maukah kamu menjadi sopir pribadiku? Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, dan kamu bisa tinggal di rumah ini. Akan ada kamar khusus untukmu supaya mudah jika sewaktu-waktu saya perlu pergi. Erwin terbelalak. Tawaran itu terdengar terlalu besar baginya. Bu, saya hanya pemuda biasa. Saya bahkan tidak punya pengalaman menjadi sopir pribadi. Larissa tersenyum lembut. Itu bukan masalah. Kamu jujur, kamu sopan, dan aku tahu kamu bisa dipercaya. Itu yang terpenting. Erwin menunduk. Dalam hatinya, ia bergulat dengan perasaan ragu. Ia tahu ibunya butuh biaya pengobatan yang lebih besar dari sekadar penghasilannya sebagai buruh harian. Pekerjaan ini bisa menjadi jawaban dari doa-doanya selama ini. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Saya akan menerima tawaran itu. Tapi izinkan saya tetap pulang sesekali untuk merawat ibu. Tentu saja, jawab Larissa cepat. Keluarga harus tetap yang utama. Aku akan pastikan jadwalmu fleksibel. Larissa tersenyum lega. Mulai besok, kamu sudah bisa bekerja di sini. Dan jangan khawatir, aku akan memastikan ibumu juga mendapatkan perawatan yang baik. Ucapan itu membuat hati Erwin hangat. Ia merasa bersyukur dan terharu. Dari sekadar mengembalikan dompet, kini hidupnya benar-benar berubah. Dalam hati ia berjanji, ia akan menjaga kepercayaan ini sebaik-baiknya. Hari-hari Erwin kini terasa berbeda. Sejak ia menerima pekerjaan sebagai sopir pribadi, rutinitasnya berubah drastis. Setiap pagi ia sudah bangun lebih awal, merapikan kamar barunya di paviliun kecil dekat garasi rumah Larissa, lalu memastikan mobil sudah bersih dan siap dipakai. Untuk pemuda yang sebelumnya hanya bekerja serabutan, semua ini terasa seperti mimpi. Larissa pun merasakan perbedaan sejak Erwin mulai bekerja. Setiap kali ia berangkat ke kantor, Erwin selalu menunggu di depan dengan sikap sopan, membuka pintu mobil, dan memastikan ia duduk nyaman. Tidak hanya itu, Erwin selalu tahu cara membuat suasana menjadi ringan. Jika Larissa tampak lelah setelah rapat panjang, ia akan memutarkan musik lembut di dalam mobil atau sesekali bercanda dengan sopan sehingga membuat Larissa tersenyum. Di kantor, kehadiran Erwin mulai diperhatikan oleh beberapa staf Larissa. Mereka melihat betapa profesionalnya pemuda itu, tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh, dan selalu bersikap hormat. Larissa pun merasa tenang karena tahu ia bisa mempercayakan banyak hal kepada Erwin. Malam hari, setelah pekerjaan selesai, Erwin sering membantu di rumah. Ia kadang membantu pembantu menata taman atau memperbaiki sesuatu yang rusak. Larissa yang biasanya makan malam seorang diri, kini kadang meminta Erwin menemaninya di meja makan. Awalnya Erwin merasa canggung, tetapi Larissa selalu mengatakan, "Anggap saja kamu keluarga." Di momen-momen itu, Larissa mulai menyadari sesuatu. Kehadiran Erwin membuat rumah besar itu terasa hidup kembali. Sejak suaminya meninggal, ia sering merasa sepi. Rumahnya yang megah hanya diisi suara televisi dan langkah kakinya sendiri. Tapi kini, ada suara lain. Langkah Erwin di halaman, suara mobil yang ia kendarai, bahkan tawa kecilnya saat berbicara dengan para pekerja rumah. Suatu malam, Larissa duduk di balkon sambil memandangi langit. Erwin baru saja pulang dari menjemputnya rapat di luar kota. Pemuda itu bahkan rela menunggu hingga larut malam di parkiran gedung, hanya untuk memastikan Larissa aman sampai rumah. Orang seperti itu langka, batin Larissa. Ia merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh setiap kali melihat senyum pemuda itu. Di sisi lain, Erwin pun merasakan hal serupa. Ia tak menyangka hidupnya bisa berubah secepat ini. Kamar yang nyaman, makanan yang layak, dan gaji yang cukup untuk membeli obat ibunya membuatnya semakin semangat bekerja. Namun ada sesuatu yang ia sadari belakangan. Setiap kali melihat Larissa tersenyum atau mendengar tawanya, hatinya berdebar aneh. Keduanya sama-sama tidak menyadari bahwa perlahan, hubungan mereka tidak hanya sebatas majikan dan sopir. Ada benih rasa yang mulai tumbuh, meski belum diucapkan. Malam itu, ketika Larissa masuk kembali ke rumah, ia sempat menoleh ke paviliun tempat Erwin tinggal.
Lampunya masih menyala. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, Erwin. Kamu membuat rumah ini terasa seperti rumah lagi. Bisiknya lirih sebelum menutup pintu kamarnya. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit. Erwin baru saja selesai membersihkan mobil ketika salah satu pembantu rumah memanggilnya dengan wajah panik. Mas Erwin. Ibu Larissa demam. Badannya panas sekali. Erwin segera berlari ke rumah utama, tanpa memikirkan hujan yang membuat bajunya basah. Ia menemukan Larissa terbaring di kamar. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Ia tampak lemah, matanya setengah terpejam. Ibu? Erwin memanggil pelan, tapi Larissa hanya menggeleng lemah. Tanpa pikir panjang, Erwin mengambil kain basah dan mengompres dahi Larissa. Ia lalu meminta pembantu menyiapkan air hangat dan termometer. Mas Erwin, mungkin kita harus panggil dokter, ujar pembantu itu cemas. Iya, tolong hubungi dokter langganan ibu. Saya tunggu di sini. Erwin duduk di sisi tempat tidur Larissa, memegangi tangannya agar tidak gelisah. Dalam hati ia merasa khawatir. Ia tahu betapa kerasnya Larissa bekerja selama ini. Jadwal rapat yang padat, tekanan bisnis yang besar, membuat wanita itu sering lupa menjaga kesehatan. Beberapa menit kemudian dokter datang. Ia memeriksa Larissa dan memberi resep obat, menyarankan agar Larissa benar-benar beristirahat. Setelah dokter pergi, Erwin sendiri yang turun ke dapur, memasak sup ayam sederhana. Meski hanya dengan kemampuan seadanya, ia menyiapkan makanan dengan hati-hati, berharap Larissa mau makan agar cepat pulih. Ketika sup sudah siap, ia membantu Larissa duduk perlahan. Bu, makan sedikit ya, biar tenaga ibu kembali, katanya lembut. Larissa menatapnya lemah, namun menurut. Erwin menyuapi perlahan, memastikan Larissa tidak kesulitan menelan. Di sela-sela itu, Larissa memperhatikan wajah Erwin. Pemuda itu terlihat begitu tulus, tak sedikit pun menunjukkan rasa jijik atau malas. Bahkan ia seperti seorang keluarga yang benar-benar peduli. Ada rasa hangat menjalar di dada Larissa, membuatnya ingin menangis. Setelah Larissa minum obat, Erwin menata selimutnya dan mematikan lampu utama, hanya meninggalkan lampu tidur. Saya akan berjaga di depan kamar, Bu. Kalau butuh apa-apa, panggil saya, ucapnya. Namun Larissa memanggilnya sebelum ia keluar. Erwin. Erwin menoleh. Iya, Bu. Larissa tersenyum samar. Terima kasih. Kamu membuatku merasa tidak sendirian. Erwin terdiam sejenak, lalu menunduk. Saya hanya ingin ibu cepat sembuh. Larissa menatap punggung Erwin saat ia keluar kamar. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Hatinya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena demam. Ia baru menyadari betapa berartinya kehadiran pemuda itu di hidupnya. Malam itu Larissa tidur dengan perasaan tenang. Sementara di luar kamar, Erwin duduk di kursi, menjaga agar ia siap jika Larissa butuh sesuatu. Pandangannya sesekali mengarah ke pintu kamar. Bibirnya tersenyum kecil. Ada rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Bagi keduanya, malam itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Rasa peduli yang sederhana mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sejak malam Larissa sakit itu, hubungan antara Erwin dan Larissa berubah. Bukan lagi sekadar sopir dan majikan, melainkan dua jiwa yang mulai saling memahami. Malam-malam berikutnya, ketika pekerjaan selesai, mereka sering duduk di teras rumah menikmati teh hangat. Hujan yang turun menjadi musik latar yang menenangkan, sementara obrolan mereka mengalir tanpa terasa. Larissa bercerita tentang masa kecilnya, tentang perjuangan membangun perusahaan dari nol bersama almarhum suaminya. Ada saat-saat ia hampir menyerah, tapi ia tetap berdiri demi mempertahankan mimpi dan para karyawannya. Erwin mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Matanya berbinar setiap kali Larissa berbicara dengan semangat. Sebaliknya, Erwin juga berbagi tentang hidupnya. Tentang ayahnya yang meninggal saat ia masih kecil. Tentang ibunya yang bekerja keras menjadi penjahit rumahan untuk membesarkannya. Tentang impiannya suatu hari bisa membuka bengkel kecil agar anak-anak muda di lingkungannya punya tempat belajar gratis.
Larissa terdiam mendengar cerita itu. Hatinya terenyuh. Ia melihat bahwa di balik kesederhanaan Erwin, ada tekad besar dan hati yang tulus. Kamu punya impian yang mulia, Erwin, ucapnya suatu malam. Kamu berbeda dari kebanyakan orang. Mereka mengejar harta. Kamu malah memikirkan orang lain. Erwin tersenyum malu. Saya hanya ingin hidup saya bermanfaat, Bu. Saya tidak ingin hanya hidup untuk diri sendiri. Malam-malam itu semakin sering terjadi. Mereka tertawa bersama, kadang saling menggoda ringan. Larissa merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Degup jantung yang lebih cepat setiap kali Erwin ada di dekatnya. Senyumnya terasa lebih lepas. Tawanya terdengar lebih tulus. Di sisi lain, Erwin mulai melihat Larissa bukan hanya sebagai bosnya. Di balik ketegasan dan wibawa seorang CEO, ia melihat seorang wanita yang rapuh, yang pernah terluka, namun tetap kuat. Ia mulai mengagumi cara Larissa memimpin, sekaligus kelembutannya saat berbicara dengannya. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi halaman, Larissa dan Erwin duduk berdampingan di teras. Larissa membawa selimut tipis, menawarkannya pada Erwin. Kamu juga kedinginan, kan? Jangan cuma aku yang hangat, katanya sambil tersenyum. Erwin sempat terdiam, lalu menerima selimut itu. Mereka duduk lebih dekat, berbagi kehangatan di bawah cahaya lampu teras yang temaram. Saat itu, Larissa menoleh, menatap wajah Erwin dari dekat. Jantungnya berdegup kencang. Erwin, ucapnya lirih. Iya, Bu. Erwin menatap balik, matanya jernih. Larissa hampir saja mengucapkan sesuatu, namun ia hanya menggeleng sambil tersenyum. Terima kasih, sudah selalu ada untukku. Erwin mengangguk, menahan sesuatu yang terasa memenuhi dadanya. Malam itu mereka duduk lama tanpa banyak bicara, hanya mendengarkan suara hujan. Namun keduanya tahu, ada sesuatu yang berubah. Perasaan yang selama ini samar mulai tumbuh menjadi nyata. Perasaan yang mungkin tak lama lagi harus diungkapkan. Hari itu rumah Larissa tampak lebih hidup dari biasanya. Balon-balon cantik menghiasi ruang tamu, musik lembut terdengar dari sudut ruangan, dan para tamu mulai berdatangan untuk merayakan ulang tahun Larissa yang ke-33. Meski ia seorang CEO terkenal, Larissa memilih mengadakan pesta sederhana hanya bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Erwin berdiri di sisi ruangan, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam rapi. Jantungnya berdebar sejak pagi. Sejak beberapa minggu terakhir, ia memikirkan satu hal, keberaniannya untuk mengungkapkan perasaan pada Larissa. Malam ini ia sudah bertekad, tidak boleh mundur lagi. Larissa tampak anggun dengan gaun biru sederhana. Wajahnya berseri-seri, rambutnya ditata cantik. Ketika mata mereka bertemu, Erwin merasakan sesuatu yang membuat dadanya hangat. Ia tahu, ini saat yang tepat. Acara berjalan hangat. Setelah tiup lilin dan memotong kue, Larissa mengucapkan terima kasih kepada semua tamu. Lalu suasana hening sesaat ketika Erwin maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Boleh saya bicara sebentar? Suara Erwin terdengar mantap meski jantungnya berdegup kencang. Larissa mengangguk, sedikit bingung. Erwin menarik napas panjang. Ibu Larissa, ucapnya dengan suara yang bergetar namun tegas. Sejak pertama kali saya mengenal ibu, hidup saya berubah. Saya belajar banyak dari cara ibu menghadapi hidup, dari keberanian dan ketulusan ibu. Dan saya jatuh cinta. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu saling berpandangan, terkejut mendengar pengakuan itu. Erwin melanjutkan dengan mata yang jujur menatap Larissa. Bu, saya ingin melamar Anda. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena saya benar-benar tulus mencintai Anda. Saya ingin selalu ada di samping Anda, menjaga Anda, seperti malam itu ketika Anda sakit. Larissa terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar. Ia melihat sosok Erwin berdiri tegak, tak takut menjadi bahan omongan, hanya ingin jujur mengungkapkan perasaan. Air mata haru mengalir di pipinya. Erwin, suaranya lirih, hampir berbisik.
Kamu membuatku percaya bahwa cinta itu masih ada. Aku menerima lamaranmu. Ruangan yang tadinya sunyi seketika dipenuhi tepuk tangan. Beberapa tamu bahkan berdiri, tersenyum melihat momen itu. Larissa mendekat, menggenggam tangan Erwin di depan semua orang. Mulai malam ini, kata Larissa dengan suara bergetar. Kamu bukan hanya sopirku, Erwin. Kamu adalah orang yang kupilih untuk menemani hidupku. Erwin menunduk, menahan air mata bahagia. Rasanya semua perjuangan dan kejujuran yang ia jaga sejak awal kini terbayar lunas. Di sudut ruangan, ibunya yang duduk di kursi roda ikut meneteskan air mata haru. Ia merasa bangga melihat anaknya yang dulu hanya pemuda sederhana kini melamar seorang wanita hebat di hadapan banyak orang, dan diterima. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan hanya ulang tahun Larissa, tapi juga awal dari sebuah kisah cinta baru yang akan membawa mereka berdua menuju kehidupan yang berbeda. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cerah seakan memberkati hari istimewa mereka. Rumah Larissa dipenuhi bunga-bunga segar berwarna putih dan biru, memberikan suasana tenang dan hikmat. Tidak ada pesta mewah di ballroom hotel, tidak ada undangan ribuan orang. Larissa memilih upacara pernikahan sederhana di halaman rumahnya yang luas, hanya dihadiri keluarga, sahabat dekat, dan beberapa staf yang ia percayai. Erwin berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan jas hitam sederhana yang dipinjamkan salah satu sahabatnya. Wajahnya tampak tegang, tetapi matanya bersinar bahagia. Ia masih tak percaya bahwa seorang pemuda yang dulu hanya pekerja serabutan kini berdiri di ambang pintu sebuah kehidupan baru. Di sisi lain, Larissa terlihat begitu anggun dengan gaun pengantin putih sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bercahaya. Saat ia melangkah keluar dari kamar menuju pelaminan kecil di taman, semua mata tertuju padanya. Bahkan beberapa tamu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Seorang CEO cantik, wanita yang begitu disegani di dunia bisnis, akan menikah dengan sopir pribadinya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Ada yang kagum, ada pula yang heran. Namun Larissa berjalan dengan senyum tenang. Begitu ia sampai di pelaminan, pandangannya langsung mencari Erwin. Begitu mata mereka bertemu, semua keraguan seakan lenyap. Upacara pernikahan berlangsung hikmat. Ketika penghulu meminta Erwin mengucapkan ijab kabul, suaranya bergetar tapi tegas. Larissa menahan air mata bahagia saat mendengarnya. Tepuk tangan dan ucapan selamat menggema begitu prosesi selesai. Setelah acara selesai, Larissa berdiri di depan para tamu dan berkata dengan lantang, "Hari ini saya memilih seorang pria yang mungkin bagi sebagian orang terlihat biasa. Tapi bagi saya, dia luar biasa. Saya memilih pria yang jujur, karena itu jauh lebih berharga dari apapun." Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak, sebelum akhirnya disambut tepuk tangan yang meriah. Beberapa tamu bahkan tampak terharu. Ada yang diam-diam merasa malu karena dulu sempat memandang rendah Erwin. Setelah sesi foto bersama, mereka duduk berdampingan di pelaminan. Larissa menggenggam tangan Erwin erat-erat. "Kamu siap menjalani hidup baru ini bersamaku?" bisiknya. Erwin tersenyum hangat. "Saya siap, Bu. Maksud saya, Larissa." Larissa tertawa kecil. Pipinya merona. "Sekarang kamu tidak perlu memanggilku ibu lagi. Panggil aku dengan namaku." Suasana berubah menjadi hangat dan penuh kebahagiaan. Malam itu, halaman rumah dipenuhi cahaya lampu gantung dan suara tawa. Para tamu menikmati jamuan sederhana namun penuh makna. Larissa dan Erwin berdiri di tengah-tengah, menerima ucapan selamat dari semua yang hadir. Di antara keramaian, Larissa menatap Erwin dengan mata berbinar. "Kamu tahu, aku tak pernah menyangka akan menikah lagi. Tapi hari ini aku bahagia karena kamu membuatku percaya bahwa cinta kedua itu nyata." Erwin menatapnya lembut. "Saya juga tak pernah menyangka akan berada di sini. Tapi saya janji akan selalu menjaga kamu, seumur hidup." Malam itu berakhir dengan suasana hangat. Pernikahan mereka mungkin sederhana, tetapi cinta yang memenuhi halaman rumah itu membuat semua orang yang hadir percaya bahwa kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketulusan hati.
Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Rumah Larissa yang dulu terasa sepi kini dipenuhi suara tawa dua anak kecil yang berlarian di halaman. Putra sulung mereka, Aditya, berusia 4 tahun, sementara adiknya, Lila, baru berusia 2 tahun. Kedua anak itu menjadi cahaya di rumah besar tersebut, membuat hari-hari Larissa dan Erwin selalu penuh warna. Erwin yang dulu hanya seorang sopir kini bukan hanya kepala keluarga, tetapi juga tangan kanan Larissa dalam mengelola bisnis. Larissa mempercayainya untuk membantu mengawasi beberapa cabang perusahaan. Meski hidupnya kini jauh lebih berkecukupan, Erwin tetap sederhana. Ia selalu menyapa para karyawan dengan ramah, bahkan sering membantu sopir lain jika mereka mengalami kesulitan. Larissa pun merasa hidupnya jauh lebih berarti. Pagi-pagi ia tidak lagi bangun hanya untuk memikirkan rapat atau laporan, tetapi juga untuk menyiapkan sarapan bersama Erwin. Kadang mereka duduk di teras sambil mengawasi anak-anak bermain, berbicara tentang masa depan mereka. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, Erwin duduk di ruang keluarga. Kedua anaknya duduk di pangkuannya. Aditya bertanya polos, "Ayah, benar ya dulu ayah cuma sopir ibu?" Erwin tersenyum hangat dan mengangguk. "Iya, Nak. Ayah dulu hanya sopir. Tapi karena ayah jujur dan mau berbuat baik, Tuhan mengubah hidup ayah." Larissa yang duduk di sebelahnya ikut tersenyum, matanya berkaca-kaca.